Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikal Agri. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 24146058. Saya di sini ingin mempresentasi dengan pemahaman tentang konsep sistem informasi yang judulnya tentang konsep dasar dan pengembangan sistem informasi. Nah, bentar. Sistem informasi memegang peran vital dalam transformasi digital dan efisiensi organisasi modern. Memahami konsep dasar dan proses pengembangan sistem informasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan. Setiap organisasi yang ingin bersaing di era digital, dari identifikasi kebutuhan hingga implementasi dan pemeliharaan, setiap langkah penting untuk dipertimbangkan dengan seksama demi menciptakan solusi yang sesuai dengan tujuan bisnis. Nah, ini penjelasannya. Penjelasan adalah sistemasi dan dalam transformasi digital dan efisiensi yang modern. Itu inti dalam teks tersebut memainkan peran penting yang di era digital, memahami konsep-konsep dan prosesnya, memahami kayak bagaimana dalam pemrogramannya, pengembangan sistem informasi yang efektif menjadi kunci yang dipertimbangkan dengan sesama dan menciptakan solusinya yang solusi yang baik lah, yang sesuai dengan tujuan bisnis. Kita membuat bisnis seperti bisa buat bisnis untuk misalnya web, aplikasi desktop itu. Definisi dan komponen sistem informasi. Ya, definisinya adalah sekumpulan komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, penyimpanan, dan mendistribusi informasi guna mendukung pengambilan keputusan yang pengendalian dalam suatu organisasi. Ya, seperti sistem informasi ini ada kumpulan komponen-komponen terkait yang bekerja sama, yang dia berkumpul untuk memproses, menyimpan, dan mempromesi, mendistribusi ini kayak apa, mendistribusinya apa, kayak mengembangkan informasi guna gitu lah, mendukung pengambilan keputusan penting dan pengendalian dalam satu organisasi. Nah, seperti organisasi ini kayak wadah yang untuk digunakan untuk berkumpul dan bekerja sama dalam mencapai tujuan sama bersama yang memiliki kerjasama sesing-sesing orang gitu. Komponen, ya ini komponennya adalah hardware, software, data, prosedur, sumber daya manusia. Nah, hardware-nya perangkat keras seperti komputer, server, dan perangkat input. Contohnya komputer, perangkat server, perangkat input, mouse, keyboard, speaker, audio. Nah, kalau software ini perangkat lunak seperti aplikasi dan lainnya. Data ini kayak membutuhkan pengambilan keputusan. Data nih kurang tahu. Prosedur nih produk. Sumber daya manusia lah pengguna yang mengoperasikan
sistem informasi. Manfaat sistem informasi bagi organisasi ya. Manfaatnya bagi organisasi adalah untuk berkumpul dan bekerja sama dengan mencapai tujuan sama. Satu, peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi ini kayak sistem informasi mengotomatisasi proses bisnis. Kayak proses bisnis mengurangi waktu, biaya, serta meningkatkan produktivitas. Ketiga, peningkatan layanan. Kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang sistem informasi menyediakan data dan analitik yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Sistem menyediakan data-data yang penting, analitik, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan. Keunggulan kompetitif ini sistem informasi yang efektif dapat membantu organisasi menghadapi persaingan dan inovasi yang efisiensinya lebih baik. Keunggulan kompetensi ya. Sirkus pengembangan sistem informasi. Sirkus ini kayak putar, kayak gambar samping. Satu, identifikasi kebutuhan. Menganalisis kebutuhan organisasi yang mengumpul persyaratan untuk sistem informasi yang akan dikembangkan. Informasi yang akan dikembangkan. Kedua, perencanaan sistem. Sistem yang desain menentukan desainnya yang akurat. Menentukan desain sistem yang lebih akurat. Nah, gitulah. Arsitektur ini kayak bentuknya dan proses bisnis yang akan diterapkan dalam sistem informasi. Implementasi ini mengembangkan dan menerapkan sistem informasi sesuai dengan rancangan, termasuk pengujian pelatihan pengguna sebelum dalam mendesain membuat sistem itu. Dia harus merancang dulu dan menguji dulu apa nih bagus apa tidak. Pendekatan pengembangan sistem informasi ya, tradisional yaitu kayak pendekatan linear dan terstruktur terhadap tahapan yang jelas dan berurutan seperti analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Ini ya, Engel ini kayak pola pemikiran dan metode yang diterapkan berbagai konteks, termasuk pengembangan perangkat lunak dan cara kerja di perusahaan. Nah, pendekatannya ini kan pendekatan interaktif dan adaptif dengan fokus pada kolaborasi, pengiriman cepat, dan penyelesaian terhadap perubahan. Apalagi berorientasi objek. Nah, berorientasi objek ini kayak paradigma pemrograman yang menggunakan objek sebagai unit dasar dalam pengembangan program. Membuat kan melalui program aplikasi. Nah, terstruktur ini kayak mewujudkan struktur yang atau organisasi yang diterapkan dengan jelas,
kayak mendesainnya lebih jelas, desain informasi, analisis terstruktur, dan permodalan data, model-model data, pendekatan yang lebih menekankan pada analisis dan desain sistem secara terstruktur dengan pemodelan data dan proses. Analisis kebutuhan sistem informasi, mengidentifikasi masalah, peluang dan kebutuhan organisasi yang harus dipenuhi oleh sistem informasi. Kedua, mengumpulkan data informasi penting dan memahami konteks persyaratan sistem informasi. Analisis ini kayak orang kerja sama. Analisis dan mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem. Keempat ini dokumen kayak persyaratan, dokumentasi ya, persyaratan sistem informasi secara jelas dan terstruktur. Ini kayak tadi barusan. Perancangan sistem ya, dia ada perancangan sistem dulu sebelum apa, kurang tahu juga. Yang pertama arsitektur sistem. Sistem ini menentukan komponen dan struktur sistem informasi termasuk hardware, software, dan jaringan. Kedua ini desain database, merancangkan struktur database yang efisiensi untuk menyimpan dan mengelola data organisasi. Organisasi ini kerjasama, pengelola ini yang pemegang desain antarmuka. Desain antarmuka ini orang tahu merancang antarmuka pengguna intuitif dan mudah digunakan untuk interaksi dengan sistem. Implementasi sistem informasi ya kayak instalasi, penguji, pelatihan pengguna, migrasi data. Instalasinya menginstal, mengoperasi dan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi. Penguji melakukan pengujian fungsional, integrasi, dan penerimaan untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik atau tidak. Pengguna memberikan pelatihan pada pengguna akhir yang memastikan mereka dapat menggunakan sistem informasi dengan efektif. Migrasi data memindahkan data sistem informasi lama ke sistem baru dengan aman dan akurat. Tidak usah. Pemeliharaan dan evaluasi sistem informasi. Pemeliharaan ini melakukan pemeliharaan rutin seperti pembaruan perangkat lunak, perbaikan bom, dan peningkatan sistem untuk memastikan operasi yang lebih lancar. Perangkat lunak kayak mengupdate, pemeliharaan rutin, peningkatan sistem dan memastikan operasi ini bekerja. Mengevaluasi kinerja sistem informasi secara berkala itu bernaik, mengukur efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna untuk mengidentifikasi area perbaikan. Tantangan dan tren pengembangan sistem informasi. Tantangan ini kayak kompleksasi teknologi yang terus berkembang. Kedua, keamanan dan privasi data yang semakin kritis. Biar aman data kita. Interaksi sistem lagi dengan teknologi baru, keterbatasan anggaran dan sumber daya. Tren ini adaptasi teknologi cloud dan kompetensi hybrid. Kalau cloud ini kayak penyimpanan awal, hybrid ini kayak kurang tahu pemanfaatan data besar, big data, dan analitik canggih.
Pengembangan aplikasi berbasis web dan solar. Berbasis web ini dan solar HP ya. 4. Penerapan metodologi Agile dan developers. Agile ini apa tadi urusan? Nah, Agile ini kayak pola pemikiran lah. Dah, segitulah presentasi saya. Dari presentasi ini banyaklah kesimpulan yang penting dalam kehidupan kehidupan menjalankan sistem informasi ya. Kayak menginformasikan tentang berita. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.